Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Pendeta Dedi Gunawan Satyaputra dari GKI Darmo Satelit. Saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah tema bahaya kerohanian rata-rata atau bahaya kerohanian yang biasa-biasa saja. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, hari kemarin telah hilang. Hari esok belum datang. Hari ini sedang ada di sini. Kini tolong kami mensyukuri dan mengisi hari ini dengan memahami dan mentaati firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Saya ingin mengajak kita membaca dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-42. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Yesus. Dan kami tahu bahwa Yesuslah benar-benar juru selamat dunia." Ada seorang wanita Afrika yang sudah tua dan dia matanya buta secara fisik. Wanita ini percaya kepada Tuhan Yesus. Hatinya kemudian berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Keterbatasan fisiknya yang tua dan buta tidak menjadi penghalang baginya untuk melayani Kristus. Karena itulah ia datang kepada misionarisnya dengan membawa Alkitab di dalam bahasa Prancis. Wanita buta itu kemudian meminta tolong kepada misionari itu untuk membukakan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Bapak Ibu tentu mengenal Yohanes 3 ayat 16. Sebuah ayat yang sangat berkesan bagi wanita tua itu. Kemudian wanita itu meminta agar ayat itu digarisbawahi dengan tinta berwarna merah. Lalu kemudian wanita tua itu membawa Alkitabnya setiap hari menuju sekolahan khusus anak laki-laki. Di sana ia duduk di depan sekolahan sambil menunggu waktunya tiba untuk anak-anak itu pulang dari sekolah. Saat bubaran sekolah, wanita tua itu memanggil seorang atau kadang 2 orang untuk datang menghampirinya dan duduk bersamanya. Kemudian wanita itu mengajukan pertanyaan pembuka. "Apakah kalian tahu bahasa Prancis?" Maka kalau anak itu dengan bangga mengatakan, "Ya, saya bisa berbahasa Prancis." Maka si wanita itu segera membuka Alkitabnya yang telah ditandainya itu, lalu mengatakan, "Tolong bacakan ayat yang digarisbawahi dengan tinta berwarna merah ini." Ketika anak-anak itu melakukannya, ia kemudian bertanya, "Tahukah kalian apa arti dari ayat Alkitab ini?" Saat anak itu menjawab tidak, maka si wanita tua itu mulai memperkenalkan Kristus kepada anak-anak itu dengan penuh semangat dan sukacita. Wanita ini melakukan penginjilan dengan cara yang sederhana, yang dia bisa. Tapi dilakukannya dengan setia setiap hari tanpa mengenal lelah dan putus asa. Bertahun-tahun kemudian, wanita tua dan buta ini telah membawa 24 anak muda yang menjadi pendeta sebagai hasil dari pelayanan wanita itu selama bertahun-tahun. Saudara kasih oleh Tuhan, mengabarkan Injil sudah menjadi gaya hidup wanita tua yang buta itu. Mata hatinya telah melihat ajaran dan teladan Yesus yang memandang penting untuk memberitakan Injil secara aktif dan kreatif. Memang Yesus secara aktif dan kreatif selalu melakukan pemberitaan Injil. Sebagaimana dalam bacaan kita hari ini,
Yesus merencanakan perjalanannya sengaja, secara aktif, dan kreatif ke Samaria. Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang itu di tepi sumur bukanlah sebuah kebetulan. Di ayat 4 jelas disebutkan bahwa percakapan itu bisa terjadi karena tindakan proaktif Yesus yang memilih bahwa ia harus melintasi daerah Samaria. Sebenarnya bisa saja Yesus melakukan perjalanan dengan menghindari Samaria seperti kebanyakan orang Yahudi yang tidak suka bergaul dengan orang Samaria. Mereka memilih berkeliling untuk menghindari daerah Samaria. Tapi Yesus justru sengaja ke Samaria supaya bisa memberitakan Injil kepada perempuan Samaria ini. Karena itu, Yesus datang sendirian ke sumur itu tanpa melibatkan para murid yang sedang memberi makanan, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-8. Yesus memulai dialog yang kreatif. Yesus mengajukan pertanyaan tentang air hidup yang memicu minat perempuan Samaria itu untuk terus berdialog secara interaktif, bertanya jawab dengan Yesus. Yesus mengarahkan dialog itu untuk membicarakan hal-hal rohani terkait keselamatan jiwa yang dibutuhkan oleh wanita Samaria itu. Akhirnya, wanita Samaria yang dianggap berdosa itu menjadi alat di tangan Tuhan, dan bahkan ia menjadi saluran berkat keselamatan bagi seluruh komunitas Samaria, sebagaimana yang tadi kita baca dalam ayat 39 hingga 42. Bagaimana sikap kita di dalam memberitakan Injil? Adakah sesuatu yang membatasi dan jadi rintangan bagi kita? Seorang pendeta bernama Charles Swindoll mengatakan masalah kita adalah puas dengan kerohanian rata-rata. Charles Swindoll mengatakan, "The greatest waste of our natural resources is the number of people who never reach their potential." Kurang lebih ingin dia katakan, pemborosan terbesar dari sumber daya kita adalah karena banyak orang yang tidak pernah mencapai potensi maksimalnya. Charles Swindoll melihat dengan jeli bahwa persoalan serius yang terjadi di kalangan orang percaya adalah kerohanian yang biasa-biasa saja, yang rata-rata, atau mediocre spirituality, yaitu merasa cukup, merasa puas dengan keadaan yang rata-rata, yang biasa-biasa saja. Seperti pengetahuan Alkitabnya biasa-biasa saja, tidak mau ikut PA, komitmen dalam melayani biasa-biasa saja, kehadiran dalam ibadah biasa-biasa saja, bahkan biasa terlambat, bersikap di tengah masyarakat juga biasa-biasa saja, malah kadang tidak ada bedanya dengan kehidupan orang sekitar. Karena itu kehidupan Kristiani yang puas dengan yang biasa-biasa saja tidak akan berusaha optimal mencapai potensi terbaiknya di dalam melayani, di dalam mentaati Tuhan. Menurut kita, apakah sikap puas diri, sikap mediokritas ini adalah sesuatu yang lumrah? Apakah ini sesuatu yang tidak salah? Bagi wanita Afrika, meski matanya buta, ia tetap melihat ada kesempatan untuk mengoptimalkan kehidupan dia, yaitu menjadi saluran berkat, keselamatan bagi yang lain. Bagaimana dengan kita? Saya yakin kita mengenal dan sering menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 427 yang berjudul Ku Suka Menuturkan. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat kata-katanya yang berbunyi demikian. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap kuulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Menurut lagu ini, kita suka mengabarkan Injil. Jadi gaya hidup kita orang percaya. Apakah benar? Semoga ini memang benar gaya hidup kita. Bukan cuma gaya-gayaan waktu kita nyanyi di gereja sebelum pulang. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah dan doronglah kami melakukan semua yang kami bisa. Dengan semua alat yang kami bisa. Dalam semua cara yang kami bisa. Di semua tempat yang kami bisa. Di semua kesempatan yang kami bisa.
pada semua orang yang bisa kami jangkau, selama kami bisa. Kami serahkan semua talenta dan semua yang kami bisa ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Lingkupi dan lengkapi kami seperti wanita tua itu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.